Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Al-Jami' li Ibadatillahi Wahdah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, fa in qila fama ajallu amrin amarallahu bihi. Kalau ada orang yang bertanya, apa perkara yang paling agung yang Allah perintahkan? Qila, maka jawablah, tauhiduhu bil ibadati. Perkara tersebut adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Waqad taqaddama bayanuhu, dan telah berlalu, telah kita bahas penjelasannya. Wa a'dhamu nahyin nahallahu anhu asyirku bihi, dan larangan yang paling besar, larangan yang paling fatal yang Allah larang kepada hambanya adalah syirik, perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ayyad'uwa ma'allahi ghairahu. Syirik artinya seseorang berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan berdoa kepada Allah. Aw yaqsudahu bighairi dzalika min anwa'il ibadati. Atau memaksudkan suatu jenis ibadah selain itu, selain doa kepada selain Allah. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Perkara yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid. Wa a'dhamu ma nahallahu anhu asyirku. Dan perkara larangan yang paling besar yang Allah larang kepada kita adalah syirik. Fa tauhidu huwa a'dhamul ma'murati. Maka tauhid adalah perintah Allah yang paling agung. Wa syirku a'dhamul manhiyati. Dan syirik adalah larangan Allah yang paling besar. A'dhamu min syurbil khamri. Larangan syirik lebih besar daripada larangan minum khamr. Wa a'dhamu min qatlin nafsi bighairi haqqin. Larangan syirik lebih besar daripada larangan membunuh jiwa tanpa hak. Wa tauhidu huwa a'dhamu ma amarallahu bihi. Dan tauhid adalah perkara yang paling agung yang pernah Allah perintahkan. A'dhamu minas salati. Tauhid lebih agung daripada salat. Wa'dhamu minaz zakati. Tauhid lebih agung daripada zakat. Wa'dhamu min jami'i anwa'il ibadati. Dan tauhid lebih agung dari semua jenis ibadah. Walidzalika awwalu ma bada'a bihi ar-rasulu bid-da'wati ila tauhidi. Oleh karena itulah perkara pertama yang dimulai oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah adalah tauhid, yaitu syahadati an la ilaha illallah, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yaitu mendakwahkan syahadat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Fa idza nataqa bi syahadataini fa innaka ta'muruhu bis salati. Kalau seseorang itu mau mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, maka Anda perintahkan dia untuk mengerjakan salat. Barulah Anda perintahkan dia untuk mengerjakan salat. Wa ta'muruhu biz zakati. Dan Anda perintahkan dia untuk membayar zakat. Wa ta'muruhu bil haji. Dan Anda perintahkan dia untuk berangkat haji. Amma ma dama annahu lam yantiq bi syahadataini la taqul lahu shalli. Adapun selama dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat, maka jangan perintahkan kepada dia salatlah. Li'annahu law shalla fala faidata fi dzalika. Karena andaikan dia sholat, maka tidak ada manfaatnya ibadah sholatnya tersebut.
la tuqbalu salatuhu, tidak diterima salatnya. Walihadza qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Muadzin. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muadz bin Jabal, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi." Wahai Muadz, engkau akan mendatangi sebuah kaum yang mereka merupakan ahlul kitab. Ya, maksudnya Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka hendaknya jadikanlah perkara pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadun Rasulullah. Fa inhum ajabuka lidzalika fa'limhum anna Allah iftarada 'alaihim khamsa salawatin fil yaumi wal lailati. Andaikan mereka mau menjawab dakwah tersebut, ya. Andaikan mereka mau bertauhid, mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka fa'limhum, ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah Ta'ala mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ajabuka lidzalika fa'limhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan. Kalau mereka mau menjawab dakwahmu tersebut, yaitu dakwah untuk mengerjakan salat, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah Ta'ala mewajibkan kepada mereka sedekah. Ya, sedekah di sini maksudnya zakat. Ya. Karena sedekah itu ya, dalam istilah syar'i artinya al-'atiyah allati yubtagha biha ats-tsawabu min Allah. Ya. Pemberian yang ketika memberikannya seseorang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti sedekah itu umum. Dan sedekah ada yang wajib, ada sedekah wajib, ada sedekah yang mustahab, ada sedekah yang sunnah. Ya, maka zakat termasuk sedekah. Karena ketika kita bayar zakat, kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun zakat adalah sedekah yang wajib. Dan ada juga sedekah yang sunnah, seperti kita bersedekah kepada fakir miskin. Ya, kita bersedekah kepada tetangga kita yang kurang mampu. Ya, kita bersedekah kepada kerabat kita, ini sedekah yang sunnah. Ya, hadis di atas sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, yakni az-zakat. Maksud dari sedekah adalah zakat. Falam ya'murhum bis-salati wala biz-zakati qabla an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka janganlah perintahkan mereka untuk salat dan juga jangan perintahkan untuk zakat sebelum mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Fa'adhamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Maka perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Li'annahu al-aslu wal asasu wal qaidatu li hadzal din. Karena tauhid adalah landasan, adalah asas, fondasi dan kaidah yang paling mendasar dari agama ini. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi di matan kitab Al-Jami' beliau mengatakan, "Faman sarafa syai'an min anwa'il ibadati li ghairillahi ta'ala." Barang siapa yang menyimpangkan atau mempersembahkan satu saja dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah Ta'ala, faqad ittakhadhahu rabban wa ilahan. Maka dia telah menjadikan objek dari ibadahnya tersebut sebagai Rabb dan juga sebagai ilah, sebagai sesembahan. Wa asyraka ma'allahi ghairahu. Dan dia telah membuat sekutu, telah berbuat syirik bersamaan dengan menyembah Allah, dia membuat sekutu bagi Allah yang merupakan selain Allah. Au yaqsuduhu bi ghairi dzalika min anwa'il ibadati. Atau dia memaksudkan jenis ibadah yang lain kepada selain Allah. Wa qad taqaddama ma yadullu ala anna hadza huwa syirku alladzi nahallahu anhu. Dan telah berlalu penjelasannya
semua yang menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, huwa asyirku adalah kesyirikan yang telah Allah larang. Wa ankarahu 'alal musyrikina, dan telah Allah ingkari dari orang-orang musyrikin. Waqad qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah berbuat kesesatan yang paling jauh, yang paling besar. Surat An-Nisa ayat 16. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-naru wa ma lidh-dhalimina min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan haramkan bagi dia surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan orang-orang yang zalim tidak akan memiliki penolong. Ya, orang-orang yang zalim di sini maksudnya orang-orang yang berbuat kesyirikan. Surat Al-Maidah ayat kedua. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, hadza wadihun. Ya. Ayat-ayat di atas sangat-sangat jelas sekali. Wa hadza yadullu ala anna syirka huwa a'dhamudz dzunubi. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Allah Ta'ala katakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah akan mengampuni dosa-dosa yang selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Surat An-Nisa ayat ke-8. Fa idza kana syirku la yuqbalu al-maghfiratu, atau la yaqbalu al-maghfirata, wa ghairuhu yaqbalu al-maghfirata. Kalau syirik itu Allah tidak menerima ampunan, ampunan tidak diterima oleh Allah, sedangkan dosa-dosa yang selain syirik Allah menerima ampunan dari mereka, fahadza dalilun ala anna syirka huwa a'dhamudz dzunubi. Maka ini dalil bahwasanya syirik adalah a'dhamudz dzunubi, dosa yang paling besar. Az-zina wa saraqatu wa syurbul khamri wa aklur riba. Berzina, mencuri, minum khamar, makan harta riba. Hadhihi qabilatun lil maghfirati. Dosa-dosa ini tetap diterima ampunannya. Fahiya tahtal masyiati. Dan orang yang melakukannya statusnya tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Apa maksudnya tahtal masyiah? Insyaallahu ghafara li ashabiha. Kalau Allah inginkan, Allah akan ampuni pelakunya. Wa insya'a adzabahum. Namun kalau Allah inginkan, Allah akan azab pelakunya. Terkadang Allah ampuni, terkadang Allah azab. Ini pelaku dosa selain syirik. Walakin la yukhliduna finnar, la yukhliduna finnari. Namun Allah tidak membuat mereka kekal di neraka. Wa innama yu'adzabuna biqadri dzunubihim. Namun mereka diazab, andaikan pelaku dosa yang selain syirik tadi diazab, maka mereka tidak kekal, dan mereka diazab biqadri dzunubihim, sekadar dosa mereka. Tsumma yakhrujuna minan nar. Setelah itu mereka keluar dari neraka. Li'annahum min ahli tauhidi wa ahli imani. Karena mereka adalah orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang masih punya iman. Amma syirku fa innahu la yughfaru. Adapun kesyirikan, maka kesyirikan itu tidak akan diampuni. Wa sahibuhu la yakhruju minan nari abadan. Dan orang yang melakukan kesyirikan tidak akan keluar dari api neraka selama-lamanya. Allah Ta'ala berfirman, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka, maksudnya kesyirikan mereka, hasaratin 'alaihim, agar mereka merasa menyesal, agar mereka merasa rugi.
wa ma hum bikharijina minan nar. Dan mereka tidak akan pernah bisa keluar dari neraka. Waliyadzubillah. Maka Allah katakan, orang-orang yang berbuat kesyirikan, Allah akan tampakkan amalan mereka tersebut, dan mereka akan menyesal. Kemudian Allah katakan mereka tidak akan keluar sama sekali dari neraka. Ya, waliyadzubillah. Surah Al-Baqarah ayat 167. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah telah haramkan dia masuk ke surga. Surat Al-Maidah ayat 72. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun orang yang berbuat dosa selain syirik, maka bisa jadi Allah masukkan dia surga langsung. Allah ampuni semua dosa-dosanya. Namun juga bisa jadi Allah akan azab dia di neraka, namun tidak kekal. Ya, dia diazab berdasarkan atau sekadar dengan dosanya, kemudian keluar dari neraka. Ya, adapun orang yang melakukan syirikan, orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik, maka dirinci. Kalau syiriknya itu syirik asghar, ya, maka dia tidak kekal di neraka jahanam. Namun dia tetap wajib masuk neraka karena Allah tidak akan ampuni. Ya, beda dengan dosa selain syirik. Ada kemungkinan tidak ampuni langsung. Ya, ada kemungkinan diampuni langsung masuk surga. Namun dosa syirik, walaupun syiriknya syirik asghar, tetap wajib masuk neraka dulu. Namun kata para ulama, orang yang melakukan syirik asghar masih punya iman. Ya, imannya tidak hilang sama sekali. Maka dia akan dikeluarkan dari neraka, ya, kemudian masuk surga. Namun kalau orang meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik akbar, waliyadzubillah, maka dia kekal di neraka selama-lamanya, waliyadzubillah. Namun ini kalau dia belum bertaubat. Ya, adapun kalau orang melakukan kesyirikan kemudian bertaubat sebelum meninggal dari dosa syiriknya tersebut, maka tetap Allah ampuni. Ya, Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Ta'ala mengampuni semua dosa, ya, dari orang yang bertobat. Ya. Nabi SAW juga bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Ya, Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba selama dia belum sampai nyawanya di kerongkongannya. Ya, selama belum mati. Selama belum mati, taubat masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat para sahabat Nabi dahulu sebelum masuk Islam, ya, mereka juga melakukan kesyirikan. Setelah masuk Islam, mereka bertaubat dari semua kesyirikan yang pernah mereka lakukan dan Allah terima taubat mereka. Ya, kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, wallahu a'lamu, Allah lah zat yang paling mengetahui segala sesuatu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya, wa sahbihi, dan juga kepada para sahabatnya, ajma'ina, semuanya. Demikian juga Syekh Shalih Fauzan menutup syarah beliau dengan ucapan, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Demikian telah kita selesaikan pembacaan kitab Al-Jami' li Ibadatillahi Wahdah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang semata-mata karena nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyelesaikan semua amalan-amalan yang baik. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.